warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Mari anak-anak kita belajar di pembelajaran ini bagaimana penggunaan energi alternatif ini apakah bisa merusak lingkungan apa tidak. Nah, bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja di warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi.
Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, bacaan ini anak-anak mengingatkan kita bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu digunakan akan cepat habis. Apabila energi yang dari hasil fosil, contohnya minyak bumi, lalu energi listrik juga seperti itu, mari anak-anak kita belajar untuk hemat energi. Seperti yang dicontohkan Edo dan Landi tadi. Biasanya itu Edo menyalakan televisi sepanjang hari, gak ada penontonnya, ya tetap dinyalakan. Di situ Edo sadar kita harus mengingatkan warganya untuk menghemat energi. Lani juga begitu, ia tahu ibunya kemana-mana itu selalu memakai motor dan membutuhkan bensin. Nah, jika dekat rumah saja seharusnya bisa menggunakan sepeda atau bisa jalan kaki untuk menghemat bahan bakar motor. Caranya ya kalau pergi ke tempat dekat kita bisa berjalan kaki atau bersepeda. Coba kalian anak-anak belajar untuk hemat energi. Nah anak-anak, dari bacaan di atas kita belajar menganalisis pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa kita perlu menghemat energi? Supaya energi di sekitar kita tidak habis. 2. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? 1. Mematikan televisi jika tidak ditonton. 2. Mematikan keran air jika sudah penuh. Dan 3. Hemat penggunaan bahan bakar motor dengan cara jika bepergian dekat kita bisa menggunakan sepeda atau kita bisa jalan kaki. 3. Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. 1. Menyalakan televisi sepanjang hari. 2. Menyalakan lampu di siang hari. 3. Tidak mematikan air saat tidak dipakai. Yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Dari cerita di atas kita harus menghemat energi. Lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Di sini ada peta pikiran. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Ini adalah contoh peta pikiran. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? 1. Gunakan air secukupnya. 2. Matikan pompa air jika tidak digunakan. 3. Matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. 4. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. 5. Gunakan kendaraan secara bersama-sama. 6. Kurangi penggunaan kendaraan. Ini adalah contoh peta pikiran apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Anak-anak bisa membuat peta pikiran sendiri ya. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu.
Sebagai contoh, hal-hal yang dilakukan masyarakat. 1. Misalnya, mematikan lampu saat siang hari. 2. Mematikan keran air saat tidak diperlukan. 3. Mencuci mobil dengan air yang lama. Nah, itu bisa ambil contoh yang lain. Terus, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Contoh, hal yang sudah baik misalnya mematikan listrik di siang hari, mematikan lampu di siang hari, atau menggunakan air secukupnya. Hal yang belum baik contohnya tidak mematikan keran air, menyalakan televisi sepanjang hari. Mungkin itu hal-hal yang belum dilakukan oleh masyarakat dan hal-hal yang sudah dilaksanakan masyarakat. Jadi kalian bisa pilah menjadi 2 fakta-fakta yang ditemukan di masyarakat. Itu tugas anak-anak ya. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.